dia dapat 20%, misal dia dapat 20%-nya itu katakanlah 15M misal ya, dipotonglah 4 berarti dia hanya terima 11 seperti itu. Jadi bukan keseluruhan 20% itu diambil oleh Parik, bukan. Hari ini sidangnya memang sih ekor, tapi karena ini pembuktian jadi kita tatap muka di pengadilan. Jadi para pihak untuk hadir, kita sebagai pengacaranya Pak Rik kita hadir, dan juga pengacaranya Tamara juga hadir. Mereka memberikan bukti-bukti permulaan. Jadi awalnya karena dari pihak Tamara itu menolak untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadili, memproses perkara ini karena domisili Tamara itu ada di Bali. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili perkara ini. Nah, jadi hakim minta dong apa dasarnya, kan gitu. Yang jelas pasti ditanya domisilinya dia, kan gitu. Domisilinya Tamara, benar nggak dianya tinggalnya domisilinya di Bali, benar nggak di sini, kan gitu. Alasannya kemarin kan kita juga jawab dan kita juga menolak. Kenapa? Karena kenapa dia hadir? Kalau saat itu dia bilang dia keberatan untuk domisili di sini di Jakarta, harusnya waktu mediasi dia tidak berkenan untuk mediasi. Kenapa kok mau bermediasi sampai hadir 3 kali kan dalam persidangan? Jadi seperti itulah adu argumentasi kita lah. Nah, sekarang pembuktian. Nah, kenapa kita gugat dia di Pengadilan Jakarta Selatan? Karena alamat dia itu di Probit, itu ada namanya Probit dari ininya dia, itu alamatnya di Jakarta Selatan dan nama dia juga jelas di situ. Nah, jadi itulah kita ajukan tadinya ke pengadilan untuk bukti-bukti kita. Nah, dari pihak mereka tunjukkan juga buktinya bahwa ada beberapa bukti ini diberikan ke kita. Ini ya ininya. Jadi alamat dia sebenarnya di sini ada, kita minta kakaknya. Ternyata kakaknya ada di mana ya? Ini kakaknya ada di Jalan Cendrawasih. Nah, yang kemarin kan kita gugatnya kan di alamatnya di Jakarta Selatan juga. Ini juga Jakarta Selatan. Cuman beda alamat. Cendrawasih di Gandaria Selatan. Artinya kalau ini masuk dong domisilinya di Jakarta Selatan. Jadi tidak ada alasan kalau dia bilang harus ke Denpasar gitu loh, harus ke Denpasar. Ada memang dikeluarkan dari Denpasar itu yaitu surat keterangan penduduk non permanen, dan itu pun diurus tanggal 31 Januari. Kita menggugat dia tanggal 13 Januari. Artinya ketika kita menggugat dia cepat-cepat minta, ya maksudnya dia ngurus domisilinya. Nah, ini kan kelihatan di sini dia baru urus. Tetapi ini masih non permanen. Artinya kan dia tidak permanen tinggal di Bali itu. Jadi berhak dong di Jakarta Selatan. Nah, kita tunggulah dari pengadilan minggu depan kita akan berikan lagi bukti-bukti. Nah, nanti mungkin minggu depannya lagi ada putusan sela dari hakim apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini berwenang untuk menangani perkara ini gitu. Kalau ditolak berarti kan harus ke Denpasar seperti itu. Berarti dari pihaknya Tamara sendiri ada permintaan untuk dipindahkan ke Denpasar? Ya, dari pihak dia mintanya untuk di Denpasar karena Tamara ini selama ini tinggalnya di Denpasar. Tetapi kita sudah lihat ininya dia baru urus surat keterangan penduduk non permanen tertanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Perbekal Desa Canggu. Jadi baru diurus.
Jadi sebelum-sebelumnya kan Jakarta gitu. Berarti dari awal, maksudnya dari tahap mediasi sampai sekarang tidak ada omongan dari pihak mereka terkait kenapa sidangnya bisa di Jakarta Selatan, Bu? Baru keluarnya sekarang. Iya, baru sekarang. Nah, Bu, terkait dengan gugatan Farid yang kemarin itu gimana, Bu? Tanggapan dari Tamara sendiri dan dari hakim sendiri gimana, Bu? Oh, belum. Ini masih sekarang berwenang nggak hakim untuk di pengadilan di Jakarta Selatan ini masih belum masuk ke pokok, maksudnya belum masuk ke bukti-bukti lainnya. Jadi saya hanya bukti permulaan gitu. Tapi terkait dengan yang tadi permintaan pemindahan kembali, Pak Rik sendiri sudah dikabarkan, mungkin sudah tahu juga terkait itu, harus lihat sih, Bu. Oh iya, itu udah kita sampaikan kepada klien bahwa ya kita kan berdasarkan apa yang diberikan oleh klien kami, alamatnya, ya itulah yang kita gugatkan gitu. Nah, tetapi ternyata kan dia hadir terus kan gitu, dan malah sudah 3 kali datang ke pengadilan, sampai mediasi juga ketemu Pak Rik. Ternyata kan juga memang mediasinya buntu karena dari pihaknya Tamara dia akan mengembalikan sejumlah 103 itu dibagi 2, 50 sekian ya, 50.000, sekitar 800 juta. Dia sanggupnya untuk bayar 800 juta. Klien kami tidak maunya 4M. Ya ini kan negosiasi kan, tapi belum tercapai, akhirnya masuk ke pokok perkara. Bukan tadi bilang dari Tamara sendiri bisa sanggupnya 800 itu, Bu. Nah, mungkin dari Pak Riknya sendiri mungkin ada yang komunikasi lagi nggak sih, Bu, dari pihaknya Tamara gitu ke Ibu gitu, mungkin biar bisa ada jalan tengahnya gitu sejauh Untuk ini? saat ini nggak ada, belum ada komunikasi lagi gitu, belum. Dengan Pak Rik belum ada komunikasi? Maksudnya dari pihak Tamara dengan Pak Riknya belum ada komunikasi gitu, nggak ada. Kita juga dengan lawyernya juga nggak ada berkomunikasi. Minggu depannya agendanya apa? Agendanya pembuktian lagi. Masih pembuktian. Nanti kita tunggulah. Artinya kalau misalnya dari dikabulkan permintaan Bu Tamara untuk nanti di sidangnya di Bali, artinya nanti sidangnya akan di sana ya, Bu? Iya. Itu minggu Berarti belum putusan dari pengadilan di sini berwenang nggak. Kalau dia berwenang berarti kita lanjut. Kalau pengadilan di sini hakimnya mengatakan bahwa tidak berwenang, bahwa yang berwenang adalah sesuai dengan domisilinya Tamara, berarti kita akan gugat di sana di Denpasar. Dari Pak Rik sendiri udah siap, Bu, untuk tetap siap, menggugat di sana? Siap. Bu, kalau keadaan Pak Rik sekarang gimana, Bu? Karena kabar terakhir tuh kan kemarin sempat sakit tuh, Bu. Sekarang keadaan Pak Rik enggak, udah sehat kan, waktu hadir itu udah sehat, dan malah baru sekitar 3 minggu yang lalu beliau ada di sini, ada bisnis di sini, tinggal 1 minggu di sini, terus sudah kembali lagi ke LA. Nah, Bu, tadi kan terkait keputusan mau dipindahkan ke Bali, sedangkan Pak Rik kan bisa dibilang kan klien Ibu kan lumayan jauh juga nih buat datang ke Jakartanya. Mungkin ada pertimbangan lain juga nggak sih, Bu, terkait itu? Untuk saat ini belum ada pembicaraan seperti apa, cuman sebelumnya Pak Rik sudah saya sampaikan ini akan sidangnya, seandainya di sini ditolak berarti kita sidangnya di Denpasar. Beliau udah siap aja, tetap lanjut, beliau mengatakan tetap lanjut dan Pak Rik dipastikan hadir. Hadir. Tapi sejauh ini mungkin dari Pak Rik sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan nggak sih, Bu? Apalagi kan mediasi udah buntu nih, apa memang ngikutin aja nih jalur sidangnya, Bu, sejauh ini dari Pak Rik? Ya kita lihat ke depannya. Dari Pak Rik sendiri sih tidak ada pembicaraan selanjutnya, cuman ikutin aja masalah hukum ini, tetap jalankan. Jadi ya kita sebagai itu ada klien kami, ya kita ikutin lah. Bu, kalau alasan kenapa sampai sekarang Bu Tamara itu tetap hanya mau membayarkan setengah dari yang sudah dari kesepakatannya sama Pak Rik itu apa, Bu? Alasannya hanya bisa sanggup 800 juta.
Nah itu coba ditanyakan beliau aja, karena dia bilang saat itu saya sanggupnya hanya 800 gitu. Kalau 800 waktu itu kalau Pak Rik setuju, maka terjadilah perdamaian gitu. Tapi kan kemarin tuh ada update katanya kalau misalnya Bu Tamara nggak sanggup 800, ada sahamnya tuh Bu di hotel yang di Puncak. Itu apakah Bu Tamara sendiri udah mengiyakan? Oke, Oh, untuk ya, saham enggak. 20% itu. Maksudnya bukan semuanya yang diambil, tetapi kan kita kan mengajukan kepada pengadilan. Ya. Nanti hakim yang memutuskan. Seandainya dipenuhin, misalnya hakim menyatakan 4 miliar disetujuin. Nah, nanti dipotong dengan apabila ada penjualan hotel, dia dapat 20%, misal dia dapat 20%-nya itu katakanlah 15 M, misal ya, dipotonglah 4, berarti dia hanya terima 11, seperti itu. Jadi bukan keseluruhan 20% itu diambil oleh Parik, bukan. Jadi istilahnya lo ada dana di situ gitu loh. Nanti kalau dijual itu akan dipotong. Seperti itu. Kalaupun nanti misal hakim mengatakan 800 juta tetap ngikutin yang Tamara, ya berarti penjualan saham penjualan hotel itu apabila laku ada haknya Tamara 20%, ya dipotong dengan yang 800 itu gitu. Tapi dari pihaknya Tamara gimana Bu? Soal yang 20% ini kalau misalnya dipotong sudah dibicarakan Oh, juga? waktu mediasi sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman angkanya yang belum ketemu kemarin itu. Tapi Pak Rik memang tetap mempertahankan di 4 itu dengan alasan apa sih Bu? Mungkin karena emang itu sejauh ini memang itu utang yang selama ini dicatat Pak Rik atau gimana? Saya nggak tahu ya waktu itu. Gini, ini kan karena kekesalan aja kalau saya bilang sih, karena tidak ada yang berkomunikasi sehingga ego. Saya mau begini, ya itu biasalah gitu. Tapi kalau mungkin berkomunikasi yang baik, saya yakin pasti semuanya ada jalan keluarnya. Gitu. Berarti yang buat minggu depan itu pembuktian lagi ya Bu? Pembuktian lagi. Itu dari pihak Kedua belah pihak. kedua pihak. Iya, pembuktian lagi. Di PN Jakarta Selatan ya Bu ya? Iya. Ya, tanggal 20. Kalau dari pihaknya Ibu sendiri mungkin yang dipersiapkan apa sih Ibu yang kedepannya buat apa lagi nih Bu? Ya bukti-bukti aja yang kekurangan kita, karena kan kita tadi udah masukkan bukti alamat dia sama nama dia yang panjang, nama Tamara kan dia tidak mengakui nama dia Tamara saya lupa dia ada Tamara ada nama dia. Nah itu di Probit itu jelas nama dia, ada nama panjang lah namanya dan alamatnya di situ. Nah itu karena itu berbahasa Inggris, jadi hakim tadi minta untuk ditranslate dalam bahasa Indonesia oleh translator yang disumpah. Bu, ini kan sebenarnya masalah hanya keluar antara kakak adik ya Bu ya. Apa sih penyebabnya sampai begitu alat Bu, dari Tamara nggak ada komunikasi ke Parik, sedangkan Parik itu sendiri katanya udah membuka ruang loh Ya. untuk Bu Tamara. Ya, jadi awal konflik ini ketika Tamara melaporkan dugaan pidana penggelapan yang di Bandung, di Jawa Barat. Nah, sampai itu udah berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Dan itu terus Tamara mendiskreditkan klien kami, seolah-olah bahwa hotel itu digelapkan, sudah dijual, sudah balik nama, sementara hotel itu ya masih ada dan itu belum dijual. Nah, dengan adanya konflik begini kan susah untuk menjualnya juga, berarti kan harus memperbaiki. Nah, itu juga hotel itu diperbaiki oleh Pak Rik. Sampai kemarin juga ada gempa di mana yang kemarin itu Cianjur, itu ada beberapa yang rusak. Nggak pernah Tamara juga nggak ada itu kontribusinya, tetap Pak Rik. Jadi dari awal
sampai dulu pernah kebakaran itu juga Pak Arik yang memperbaiki, yang mengelola gitu. Sementara dia juga tidak menikmatin. Kemudian